Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua mahasiswa, hari ini kita akan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ya dalam bimbingan atau konseling rehabilitasi sosial. Jadi tidak jauh berbeda dengan prinsip bimbingan konseling pada umumnya. Tetapi saya ingin memulainya dengan hal-hal yang sifatnya itu psikologis ya. Bagaimana sih menghargai seseorang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Nah, saya punya beberapa kasus bagaimana kasus ini menjadi bagian kalau kita misalnya menjadi orang dari bimbingan konseling di rehabilitasi sosial. Nah, saya akan share screen berupa video, nanti silakan disimak ya. Jadi ini cerita yang berkaitan dengan kasus yang kemarin kita sekitar 2 tahun yang lalu kita bicarakan di Puskapsi ya, Pusat Studi Psikologi dan Pendidikan di IAIN ini. Baik, silakan disimak nanti videonya. Sebentar ya. Ya. Nah, ini dia. Jadi silakan disimak nanti di akhir video nanti akan saya jelaskan beberapa hal berkaitan dengan prinsip-prinsip apa yang harusnya dilakukan. Nah, kita hari ini belajar dari kasus seperti ketika kita belajar dari presentasi teman-teman kalian. Silakan disimak ya. Dan saya juga buat saya karena saya tuli dan semua orang menggunakan masker bisa dan kan nah, malah menemui saya tulis tulisan tersebut bisa disampaikan alasan tersebut mau meminta langsung kepada bagian kepegawaian untuk bertemu langsung dengan saya. Tapi kemudian
Nah, mereka bertanya, kamu bisa ngomong nggak? Nah, tapi saya bilang, saya bisa ngomong jelas. Tapi mau tahu di WhatsApp ini apa yang kamu sampaikan. Nah, uh, dia minta saya untuk membahas, dan saya merasa bahwa uh, malah jadi sikap yang baik seperti ini saya bisa lapor loh ke atasan gimana. Nah, kemudian dia tiba-tiba berubah sikapnya seperti itu. Nah, kemudian saya masuk ke dalam, kemudian ya saya mereka masuk ke dalam dan Bapak Tatang tadi tidak ikut, dan kemudian saya bertemu dengan seseorang di situ yang di dalam ada satpam lain, dan yang di dalam ini satpamnya ramah, dia mendampingi saya dan bertemu dengan baik pegawai. Nah, seharusnya kan ada pertanyaan keselamatan dan kemudian saya sampai uh, bisa sampaikan kamu ngomong apa saja, dia tetap ngomong yang bisa. Saya baru ngerti oh dan tinggal di mana, dan ya saya tinggal ada daerah, dan pertanyaan apa sama secara personal. Kemudian sempat harusnya merasa aduh ini pertanyaannya saya lagi, tapi sebuah tempat ruangan yang sepi dan kosong nggak ada orang-orang di situ, saya merasa oh nah, kok
Nah, kalau Eh, Ya, jadi apa yang saya share tadi menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kalau kita bicara tentang eh, konseling rehabilitasi sosial, merehabilitasi orang itu tentu kita harus punya kesepahaman dulu ya tentang mereka. Nah, eh, pertanyaan yang penting dalam konteks ini adalah apa prinsip-prinsip utama yang harusnya dimiliki ya oleh orang yang konselor, seorang konselor di dalam rehabilitasi sosial. Baik, saya akan share screen dan ini materi kita hari ini. Jadi prinsip utama yang diberikan oleh seseorang adalah bimbingan itu untuk semua orang. Jadi termasuk kepada orang-orang yang dalam konteks tadi adalah orang yang tuli. Ya. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita akan lihat pada materi-materi yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat dulu bimbingan untuk semua orang. Guidance is for all individual. Jadi untuk semua individu. Nah, prinsip ini berarti bahwa layanan bimbingan konseling sosial diberikan kepada semua individu, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, gitu ya. Pria maupun wanita, anak-anak, remaja, dan orang tua. Nah, sifatnya dalam konteks ini pendekatan yang digunakan adalah preventif pengembangan dan teknik kelompok. Jadi kalau misalnya pada konteks yang lain, pada contoh-contoh yang lain, misalnya di sekolah, maka yang harus dilakukan dengan preventif, jadi pencegahan ya dilakukan dengan cara mencegah lebih dahulu. Kemudian yang kedua, bimbingan itu harus bersifat individual. Jadi tadi kalau tadi kelompok, sekarang individual. Nah, dalam hal ini yang perlu disadari oleh setiap individu adalah bahwa setiap individu itu adalah unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi dia membutuhkan bimbingan yang sifatnya individu itu bisa membantu ya, memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Jadi misalnya seperti tadi, seperti orang tadi itu kan dia unik gitu, nggak bisa apa namanya, nggak bisa berbicara, tuli, tapi dia ingin bekerja, dia punya kemampuan untuk itu. Maka harusnya seorang konselor itu dalam konseling rehabilitasi sosial, dia harus membantu mengembangkan keunikan ya, keunikan tadi ini kan keunikan ya. Kemudian yang selanjutnya, bimbingan itu harus bersifat positif ya. Nah, dalam kenyataannya masih ada individu yang berpandangan negatif terhadap pelayanan. Misalnya tadi, orang tuli, orang bisu, dianggap apa? Orang yang tidak mampu. Nah, itu artinya negatif. Nah, pelayanan bimbingan itu merupakan salah satu cara ya untuk menekan aspirasi. Nah, yang berbeda dengan pandangan tersebut, jadi sebenarnya bimbingan itu adalah proses bantuan untuk menekan apa? Kekuatan, kesuksesan itu ya, memberikan dorongan, memberikan peluang, itu yang penting. Jadi melihat potensi yang ada pada individu, lalu dia melihat kesuksesannya, lalu memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Itu yang paling penting. Potensi itu yang paling penting. Nah, makanya bimbingan itu harus bersifat positif. Baik. Yang tidak kalah pentingnya dalam prinsip ini adalah yang keberapa tadi? Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang keberapa? Keempat. Ya. Nah, yang keempat ini adalah bimbingan itu merupakan usaha bersama. Jadi bukan hanya tugas konselor saja, bukan hanya tugas Anda, tapi juga melibatkan banyak pihak. Misalnya di sekolah ada pimpinan lembaga, kepala sekolah, pondok pesantren, itu ya.
kiai, itu penting. Misalnya sekarang ada orang tunanetra mondok di pesantren apa, maka semua orang pimpinan di lembaga itu harus bertanggung jawab, termasuk staf administrasi. Jadi melihat apa namanya, melihat data administrasi itu. Tenaga-tenaga lain yang berkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai teamwork. Jadi bimbingan itu harus dikelola secara bersama-sama. Nah, sehingga ketika dikelola akan menjadi hal yang penting. Baik. Eh, yang paling penting adalah juga pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan artinya apa? Bahwa dalam konteks ini pelaksanaan bimbingan itu diarahkan untuk membantu individu. Itu ingat gitu ya. Jadi membantu individu untuk melakukan pilihan-pilihan. Misalnya, kalau Anda di sekolah SLB misalnya, itu pilihannya bagi mereka apa saja. Misalnya melanjutkan perguruan tinggi. Perguruan tingginya di mana? Itu silakan dikasih pilihan-pilihan. Nah, pengambilan keputusan tetap pada individu. Misalnya di panti rehabilitasi sosial di narkoba misalnya. Itu dikasih pilihan-pilihan juga di tempat itu. Misalnya pengen jadi apa? Makanya biasanya di penjara itu mereka dikasih apa? Ya, keterampilan-keterampilan. Nah, dalam hal ini bimbingan mempunyai peran memberikan informasi, memberikan nasihat kepada individu. Nah, ini untuk apa? Pengambilan keputusan. Baik. Yang terakhir adalah bimbingan berlangsung dalam setting kehidupan. Jadi bedanya ya antara bimbingan individu dengan bimbingan sosial itu adalah bahwa prinsip yang terakhir dari bimbingan konseling rehabilitasi sosial itu bersifat setting kehidupan. Jadi dia tidak melupakan apa? Tidak melupakan hal-hal yang penting di dalam lingkungannya sendiri. Nah, dalam hal ini pemberian layanan bimbingan tidak hanya bersifat lembaga formal, tapi juga di keluarga harus ada, harus muncul. Kemudian di perusahaan, perusahaannya itu juga harus apa? Mendampingi mereka. Lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, tentu yang tidak kalah penting dalam konteks ini adalah bimbingan itu kalau kita bicara dalam setting kehidupan, maka aspeknya itu multi aspek, banyak aspek. Misalnya aspek pribadi, misalnya kepribadiannya seperti apa? Oh, pemarah, misalnya. Atau kepribadiannya seperti apa? Oh, otoritarian, misalnya. Itu penting ya dilihat. Kemudian misalnya aspek sosial, sosial kulturalnya seperti apa? Oh, berasal dari orang kaya yang tidak mampu. Kemudian dia berasal dari misalnya pedesaan, itu penting ya. Kemudian yang selanjutnya pendidikan, latar belakang pendidikannya apa? Misalnya oh SD, oh misalnya SLB, oh apa itu penting. Kemudian pekerjaan, pekerjaan yang sedang digeluti sekarang apa? Nah, prinsip-prinsip ini penting ya, supaya apa? Tidak terjadi kasus-kasus seperti yang tadi itu ya. Artinya apa? Ada banyak orang yang menganggap bahwa apa yang terjadi pada orang yang melamar di sebuah apa? Gojek ya, apa namanya? Oh ya Grab ya. Nah, itu kan dianggap itu masalah mereka, masalah orang-orang yang apa namanya tidak mampu ya. Padahal sebenarnya masalahnya bukannya di situ, ada sistem, ada karyawan yang tidak paham, ada orang ya, kemudian kita lihat ada beberapa kasus yang lain yang sebenarnya kalau kita bicara tentang konseling rehabilitasi sosial, multi aspek itu menjadi penting. Nah, materi kita aja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh via WA, via boleh WhatsApp ya diketik maupun pakai suara. Baik, saya kira itu demikian video ini semoga bermanfaat dan ini adalah kuliah pengganti luring menjadi daring. Baik ya, terima kasih anak-anakku sekalian, mahasiswa semuanya, mahasiswi semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.